Selamat datang Sobat Misteri. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Kandang Bubrah, Ritual Setan Demi Kaya 7 Turunan. Jangan lupa matikan lampu dan besarkan volume. Tanpa banyak berbasa-basi mari kita saksikan. Gimana seramnya cerita kali ini? Angin malam berhembus pelan dari arah utara, membawa aroma tanah basah dan kemenyan yang seolah tertinggal dari waktu lampau. Di kaki Gunung Lawu, ada sebuah desa yang kalau malam selalu sunyi. Bahkan jangkrik pun malas bersuara. Di ujung desa itu, berdiri sebuah rumah tua dengan bangunan bata merah, halaman luas. Dan satu hal yang paling mencolok. Sebuah bangunan setengah. Jadi yang sengaja tidak pernah diselesaikan. Orang menyebutnya Kandang Bubrah. Pak Minto tinggal di rumah itu. Ia dikenal pendiam, jarang bersosialisasi, dan tak pernah ikut rapat RT. Tapi yang bikin warga heran, hidupnya sangat cepat berubah. Dulu ia tukang jual gorengan keliling, rumahnya sempit, anaknya sering sakit. Sekarang, mobil mewah di garasi, sawahnya puluhan petak. Dan setiap seminggu sekali, selalu ada truk nganter barang dagangan yang entah dari mana asalnya. Tapi satu hal yang tak berubah, Kandang Bubrah. Di belakang rumahnya, itu tetap berdiri setengah jadi. Dengan dinding bata terbuka, tanpa atap. Dan tanah di sekitarnya selalu basah meski tak turun hujan. Malam itu, Raka, anak bungsu Pak Minto, duduk di depan Kandang Bubrah sendirian. Usianya baru 9 tahun. Tapi wajahnya pucat seperti tak pernah kena sinar matahari. Matanya kosong, bibirnya kering. Dan dia terus menggambar sesuatu di tanah pakai jari telunjuknya. Ibu Raka berdiri dari jauh, menatap anaknya dengan perasaan campur aduk antara takut dan kasihan. Sudah 3 malam berturut-turut Raka bicara sendiri di dekat kandang itu. Dan setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. Yang hitam minta main bareng. Pak Minto datang dari belakang, langsung menarik tangan Raka masuk ke rumah. Ia tahu waktu sudah dekat. Sudah 7 tahun sejak pertama kali ia melakukan ritual itu. Dan sekarang, waktunya menuai hasil pesugihan yang sebenarnya. Ia berdiri di depan Kandang Bubrah, menatap kosong ke dalam, lalu berbisik pelan. Ambil saja, asal jangan saya. Angin malam mendadak berhenti. Udara terasa hampa. Dari balik kandang itu, terdengar suara pelan, berat, parau. Seperti napas makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Malam itu, satu garis tak terlihat telah dilewati. Dan tidak akan ada yang bisa mengembalikannya seperti semula. Sejak malam itu, tingkah Raka semakin gak masuk akal. Ia sering mengigau dalam tidur, menyebut-nyebut nama yang gak dikenal siapapun. Kadang-kadang, Raka terbangun di tengah malam dan duduk menghadap jendela. Padahal matanya masih tertutup. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Yang hitam lucu." Dia ngajak main ke dalam. Tapi aku belum boleh masuk. Ibu Raka makin ketakutan. Dia sudah beberapa kali mencoba membawa anaknya ke pengobatan. Tapi setiap sampai di perempatan desa, mobil mereka selalu mogok, seolah ada yang menghalangi. Pernah juga mencoba membacakan doa. Tapi malamnya ia mimpi dililit ular. Hitam besar dan bangun dengan bekas memar di leher. Sementara itu, Pak Minto semakin aneh. Ia jarang pulang, dan kalaupun pulang, hanya untuk berdiri diam di depan kandang. Bubrah sambil membawa 2 dupa dan kendi. Air yang warnanya keruh. Sesekali, warga melihat Pak Minto masuk ke kandang itu malam-malam. Membawa seekor ayam hitam hidup, dan keluar tanpa ayam. Tapi dengan pakaian yang basah kuyup dan bau amis menyengat. Tak ada yang berani menegur, karena semua orang tahu. Dari situlah harta dan kekayaan keluarganya mengalir. Suatu malam Jumat Kliwon, sekitar jam 2 pagi. Seluruh lampu rumah Pak Minto pada mendadak. Tapi anehnya, kandang Bubrah justru bersinar samar seperti ada cahaya lilin dari dalamnya. Warga yang tinggal tak jauh mengaku mendengar suara langkah. Kaki seperti binatang besar. Disusul dengan suara tangis anak kecil. Dan sesuatu yang lebih mengerikan, suara tawa berat. Seperti berasal dari dada makhluk yang tidak punya jiwa. Paginya, Raka ditemukan di teras rumah dalam keadaan kedinginan. Tubuhnya kotor oleh tanah dan darah kering. Ia nggak bisa bicara,
matanya kosong seperti orang linglung. Ibu Raka menjerit, memeluk anaknya sambil terus-terusan berdoa. Tapi Pak Minto hanya diam. Duduk bersila di ruang tengah sambil menatap lurus ke pintu yang terbuka. Di hadapannya, tersusun rapi sesajen lengkap, nasi kuning, ayam utuh, dan bunga 7 rupa. Ia membisikkan kalimat pelan dengan suara berat. Sudah kubayar dengan darah anakku. Jangan ambil yang lain. Angin pagi yang datang membawa bau anyir samar dari kandang bubrah. Seperti peringatan bahwa perjanjian ini belum selesai. 3 hari setelah kejadian itu, suasana rumah Pak Minto berubah drastis. Tidak ada lagi suara Raka bermain atau tawa istrinya yang biasa terdengar dari dapur. Rumah itu kini sunyi, bahkan terlalu sunyi. Ibu Raka hampir setiap hari menangis diam-diam di kamar. Sementara Raka hanya terbaring di tempat tidur dengan tatapan kosong menatap langit-langit. Seperti jiwanya tertinggal di suatu tempat yang tak bisa dijangkau. Tubuhnya makin kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan setiap malam ia selalu menggigil meski selimut tebal menutupinya. Pak Minto justru makin rajin ke kandang bubrah. Setiap malam, ia membawa kendi yang berisi air hitam pekat dan kembang 7 rupa. Ia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Bahkan beberapa warga desa sempat melihat dari kejauhan saat ia berdiri di tengah kandang, melantunkan doa dengan bahasa yang terdengar asing. Bahasa itu bukan bahasa Jawa, bukan pula bahasa Arab. Lebih seperti suara dari dasar bumi, serak, melengking, dan menggetarkan dada. Pada malam Jumat berikutnya, sesuatu yang ganjil terjadi. Di langit yang biasanya gelap, muncul kabut tipis yang berputar-putar. Hanya di atas rumah Pak Minto. Tidak ada angin, tapi pepohonan di sekitar kandang bubrah bergoyang sendiri. Seolah sedang menyambut kedatangan sesuatu. Seekor kambing milik tetangga yang terikat di dekat pagar mendadak mati mendadak tanpa suara. Lehernya patah, tapi tidak ada bekas luka sama sekali. Anehnya, darahnya menghilang begitu saja. Pak Minto hanya tersenyum kecil saat mendengar kabar itu. Mereka sudah mulai lapar, gumamnya. Sementara itu, di dalam rumah, Raka mendadak bangun dari tidurnya setelah 3 hari koma. Ia menatap ibunya dengan mata yang bukan milik anak kecil. Suaranya dalam dan berat. Ibu, malam ini mereka mau ajak aku main. Di sana enak, gak ada tangisan, cuma api dan nyanyian. Sang ibu memeluk Raka erat, menangis sambil terus membaca ayat suci. Tapi tubuh Raka panas, seperti terbakar dari dalam. Saat jam menunjukkan pukul 2:13. Seluruh lampu rumah padam. Angin menderu seperti badai tapi hanya terasa di halaman belakang. Dan dari arah kandang bubrah, muncul cahaya merah samar. Seperti obor yang menyala dari bawah tanah. Pak Minto berdiri di pinggir kandang, wajahnya penuh luka seperti terbakar. Tapi matanya bahagia. Ambil saja dia. Asal warisanku tetap mengalir. Lalu terdengar suara itu lagi. Berat. Dalam. Serak. Dari balik gelap. Kandang bubrah. Masih kurang 1. Istrimu belum menyerahkan diri. Dan malam itu, pintu kamar belakang terbuka sendiri, perlahan. Ibu Raka menjerit sekeras-kerasnya saat pintu kamar terbuka sendiri. Angin dingin masuk membawa bau amis dan anyir yang menusuk hidung. Di ambang pintu, berdiri bayangan hitam tinggi besar. Matanya merah menyala. Dan tubuhnya tampak seperti asap yang terus berubah bentuk. Raka duduk di kasur tanpa bergerak. Sementara tangannya menunjuk lurus ke sosok itu sambil berkata pelan, "Itu temanku." Pak Minto masuk ke kamar, wajahnya serius tapi matanya kosong. Ini memang sudah waktunya. Kamu tahu dari awal, semua ini nggak gratis. Katanya pada istrinya yang menggigil ketakutan di sudut kamar. Sang istri menggeleng cepat. Tubuhnya merapat ke dinding. Mencoba mencari celah keluar yang tak ada. Tapi Pak Minto hanya menunduk pelan lalu berbisik, "Maaf." Saat itu juga, bayangan hitam itu masuk perlahan. Udara kamar menurun drastis, embun dingin menempel di kaca jendela. Suara aneh terdengar, bukan tawa, bukan tangis, tapi campuran keduanya. Seperti makhluk kelaparan yang bersenandung di tengah malam. Tubuh Ibu Raka perlahan melayang ke udara, matanya terpejam.
Dan dari mulutnya keluar napas panjang. Seperti roh yang ditarik paksa keluar dari raga. Pak Minto menutup mata. Ia tak sanggup melihat, tapi juga tak berani melawan. Di luar kamar, dari arah kandang bubrah, cahaya merah makin terang. Suara gonggongan anjing terdengar bertubi-tubi dari desa sebelah. Disusul suara ayam jago yang berkokok. Padahal belum subuh. Raka turun dari kasur, berjalan pelan keluar kamar. Lalu menuju ke kandang bubrah sendirian. Di tangannya, ada kendi kecil berisi cairan hitam. Pagi harinya, warga menemukan rumah Pak Minto terbuka lebar. Di dalamnya kosong. Tak ada suara. Tak ada manusia. Di meja makan hanya ada satu piring berisi nasi kuning, kembang telon, dan darah yang masih segar. Di dinding, terukir tulisan besar dengan arang. Tumbal sudah lunas. Warisan akan mengalir 7 turunan. Sejak hari itu, rumah Pak Minto tak berpenghuni. Tapi anehnya, sawah-sawah miliknya tetap panen subur. Rekening banknya masih terus menerima transfer besar dari entah siapa. Dan sesekali, orang desa melihat sosok anak kecil duduk di dekat kandang. Bubrah menatap langit malam. Sambil bicara sendiri. Dengan temannya yang tak terlihat. Kata orang tua di desa, perjanjian itu belum benar-benar berakhir. Karena 7 turunan belum habis. Dan kandang bubrah itu masih berdiri. Masih setengah jadi. Masih lapar. Tahun berganti, desa itu mulai berubah. Rumah-rumah dibangun lebih modern, jalanan mulai diaspal. Dan anak-anak muda banyak yang merantau ke kota. Tapi satu tempat tetap sama. Rumah tua milik Pak Minto yang dibiarkan terbengkalai. Kandang bubrah di belakang rumah itu masih berdiri. Masih setengah jadi, dindingnya mulai ditumbuhi lumut. Tapi tak pernah benar-benar runtuh. Orang-orang yang melewati tempat itu selalu merinding. Beberapa pengantar paket bilang. Mereka melihat anak kecil duduk di bawah kandang itu tengah malam. Pakai baju putih. Senyum sambil manggil, "Om? Mau main? Enggak?" Tapi saat didekati, anak itu hilang ditelan kabut. Ada juga tukang bangunan yang pernah coba mengambil kayu dari sekitar kandang. Tapi besoknya ditemukan pingsan. Tubuhnya lebam-lebam seperti habis dicakar binatang besar. Dan satu hal yang membuat semuanya sepakat untuk menjauh. Suara gamelan pelan yang sering terdengar dari dalam rumah. Kosong itu tiap malam Jumat Kliwon. Diiringi bau kemenyan dan darah segar. Beberapa orang pintar sudah coba mengunci tempat itu. Menabur garam, bahkan memagar dengan doa. Tapi tak ada yang berhasil. Karena tempat itu bukan sekadar rumah atau bangunan tak selesai. Itu adalah pintu, perjanjian, dan warisan. Sampai akhirnya, 20 tahun kemudian, seorang pemuda dari Jakarta datang. Mengaku sebagai cicit Pak Minto. Ia datang dengan niat membongkar rumah tua itu dan menjual tanahnya. Saya nggak percaya hal-hal mistis, katanya sambil menendang batu di sekitar kandang. Tapi malam itu, saat semua pekerja pulang dan ia tinggal sendirian untuk meninjau lokasi, terdengar ketukan pelan dari dalam kandang bubrah. 3 kali. Lalu suara pelan, berat, tapi jelas. Turunan keempat, waktumu sudah tiba. Dan sejak malam itu, pemuda itu hilang. Tak ditemukan jejak. Hanya dompetnya yang tersisa di lantai kandang bubrah. Tepat di tengah lingkaran tanah yang retak. Kini, semua orang tahu. Pesugihan bukan cuma tentang harta, tapi tentang darah. Dan kandang bubrah akan terus menagih. Hingga 7 turunan lunas. Dan kamu yang membaca ini, pastikan darahmu bukan bagian dari garis keturunan itu. Karena kalau iya, malam ini, kamu akan dengar ketukan pelan dari balik dinding kamarmu. 3 kali. Pelan. Tapi pasti. Dan setelah itu, kamu nggak sendiri lagi. Apakah di sekitarmu ada rumah seperti itu? Coba tulis di komentar.